siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Masih semangat nih Bapak nih? Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah bersedia hadir di kegiatan ini. Jadi di kegiatan ini saya bukan menggurui Bapak Ibu nih. Saya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari selama 2 bulan ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi di sini ada yang saya pelajari materi budaya positif. Nah, jadi saya ingin berbagi apa itu budaya positif. Semoga nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika mengajar di kelas. Jadi sudah tahu semua nih yang Gusti Made Sriwidyari. Nah, jadi saya ikut pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Salam sehat dan bahagia nih Bapak Ibu nih. Jadi saya ada SBQ sedikit Bapak Ibu. Nah, coba jadi biar fokus coba gambar Bapak Ibu. Kira-kira napi ya Niki? Bisikan. Bisikan. Ya, bisikan. Kerja malam. Bisikan lembut. Lembut. Ya, bisikan. Ya. Nah, jadi bisikan lembut. Bisikan lembut. Berarti masih fokus. Kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, Pura-pura tidak tahu. tidak tahu. Jadi masih berarti masih fokus nggak siang-siang seperti ini? Sampai sejam. Pemimpin bangkok iya, pemimpin masih fokus, bagus ya. Semoga materi hari ini dapat kita simak dengan baik ya Bapak Ibu. Nanti kita Nanti bisa diterapkan di kelasnya. Nah, saling menghargai. Nah, jadi ini kesepakatan kita selama kegiatan ini. Apa bisa disepakati atau mau ada tambahan lain lagi misalnya? Jadi HP-nya di silent, saling menghargai, saling belajar ya. Seperti yang saya bilang, saya tidak menggurui, tapi mari kita belajar bersama-sama, aktif dalam kegiatan, angkat tangan kalau mau jawab atau bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Nanti disepakati nih Bapak Ibu nih. Sepakat. Ini topik yang tiang bawakan atau tiang bagikan hari ini. Jadi ada ini nih Bapak Ibu. Ada 6. Jadi yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus yang kelima ada restitusi dalam kaitannya dengan bagaimana sih posisi kontrol guru, itu ada 5. Dan yang 6 itu restitusi berkaitan dengan penerapannya, yaitu melalui segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif nih Bapak Ibu atau sudah menjalankan selama ini? Belum. Mungkin sudah, tapi kita tidak tahu itu yang namanya budaya positif gitu. Jadi ini nih secara pengertian begini, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan baik yang kita jalankan di sekolah, di mana kebiasaan ini nanti berpihak pada peserta didik. Tujuannya untuk apa? Agar peserta didik dengan kebiasaan baik tersebut tumbuh menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu harapan kita dengan adanya budaya positif ya. Jadi mengharapkan anak-anak bisa kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Mungkin berkaitan dengan pendidikan. Mungkin sudah tahu tokoh Niki ya? Ini sangat legend di bidang pendidikan di Indonesia nih. Jadi ada Ki Hajar Dewantara. Ini yang berubah paradigma pendidikan kita. Jadi yang pertama, murid itu bukan seperti kertas kosong Bapak Ibu.
Kalau sebelumnya kita menganggap kan murid itu kertas kosong, di sekolah kita bentuk, kita isi dengan keinginan kita. Ternyata murid itu bukan lagi kertas kosong, tapi dari rumah dia lahir sudah membawa goresan-goresan halus. Nah, tugas kita sebagai guru menebarkan Bapak Ibu di sekolah. Jadi menebarkan hal-hal yang baik dan membiarkan yang buruk tersamarkan. Jadi yang baik-baik aja ditebelin. Jadi ya, murid bukan lagi kertas kosong ya Bapak Ibu. Terus, nah ini kadang kita menyamaratakan ya di kelas. Kita anggap semua murid itu sama. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu bersifat unik. Mereka punya bakatnya, mereka punya potensinya masing-masing. Sehingga kita perlu memahami hal tersebut. Pendidikan, selama ini kita pendidikannya lebih ke intelektual. Namun yang paling penting adalah pendidikan budi pekerti, di mana pendidikan itu harus holistik Bapak Ibu, holistik dan menyeluruh. Jadi olah karsa, olah cipta. Nah, jadi itu harus seimbang, psikomotor, afektif dan intelektualnya juga harus seimbang. Jadi kita nggak hanya memikirkan dia harus dapat nilai bagus, tidak hanya itu, tapi kita melihat bagaimana perkembangan kejiwaannya, etikanya nih Bapak Ibu, itu perlu kita perhatikan. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu guru, tugasnya menuntun bakat yang ada pada anak agar bakatnya tersebut tumbuh dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Ini ada yang sangat menarik nih Bapak Ibu, guru itu dianggap sebagai petani. Jadi murid itu seperti tanaman. Jadi misalnya biji jagung, kita menyediakan, kalau kita punya tanaman, kita harus merawat tanaman tersebut, menyediakan tanahnya yang baik, pupuknya, menyiram. Nah, anak juga seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak belajar, sehingga kodrat anak, kekuatan anak bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi itu yang kita sediakan, kita rawat, ciptakan lingkungan belajar yang baik. Jadi salah satunya menciptakan lingkungan yang baik ya dengan budaya positif thinking. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu udah, tapi kan di sini anak bukan kertas kosong karena mereka punya niki Bapak Ibu. Kodrat alam, bagaimana alam itu membentuk si anak, bagaimana karakter anak yang unik, terus bagaimana zaman dari anak tersebut. Kita tidak bisa pendidikan kita yang zaman dulu kita terapkan di zaman sekarang. Jadi kan sudah berbeda zaman ya Bapak Ibu. Tidak lagi pendidikan militer dulu cocok nggak mungkin diterapkan Bapak Ibu kira-kira? Tidak, ya, karena sudah tidak zamannya. Sehingga di sini didiklah, mari kita didik anak-anak kita sesuai dengan zaman mereka sekarang. Nah, pendidikan yang terakhir, pendidikan itu harus berpihak pada anak. Jadi segala pembelajaran, bahkan program pendidikan itu harus berdampak pada anak. Ini Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma yang lain untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Tadi kan pendidikan berpihak pada anak. Nah, di sini tugas kita lah menjadikan sekolah itu sebagai lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman bagi anak itu untuk belajar, sehingga anak-anak mampu bertindak, mampu berpikir dan menciptakan, sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lalu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, jadi kontrol diri. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi menurut Bapak Ibu, kita bisa tidak mengontrol murid kira-kira? Tidak. Tapi selama ini murid yang Bapak Ibu ajar mau nggak nurut sama Bapak Ibu? Tergantung, ada yang mau nurut, ada yang tidak. Nah, jadi berdasarkan teori pilihan dari William Glasser, bahwa kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi bahkan yang
yang bisa mengontrol yang bisa mengontrol dia itu adalah dirinya sendiri. Tapi terkadang murid kita kontrol dan dia mau bersikap ya. Nah jadi menurut teori ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita mengontrol murid, mereka mau mengikuti. Itu hanya karena murid mengizinkan kita mengontrol mereka. Gitu. Mungkin setelah kita tinggal, dia tidak lagi melakukan hal itu. Sering ya Bapak Ibu kita jumpai anak di depan kita, dia mengikuti aturan, tapi sudah kita nggak ada, dia lagi melanggar gitu. Nah ini berarti kita yang mengontrol murid, belum ada motivasi internalnya. Di sini kita pahami bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, meskipun tidak disukai. Kita kadang suruh anak membaca, kita paksa anak untuk baca, kita yang mengontrol mereka kan. Dia mau melakukannya ya karena kita suruh. Sebenarnya padahal itu nggak dia sukai. Terus ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah mungkin pernah mendengar kritik yang membangun, Bapak Ibu, tapi ternyata dengan mengkritik dan membuat anak merasa bersalah itu bisa menyebabkan kegagalan identitas pada anak. Ilusi yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi misalnya di sini ada, kita sering melakukan ini juga. Misalnya kita membujuk anak, kita melakukan bujukan. Nah pada fase ini bisa jadi murid menolak, ada fasenya murid akan menolak atau murid bergantung pada kita. Ini ya, tadi kan Bapak Ibu sudah, bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak. Nah, di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Yang sebelumnya kita menggunakan stimulus, respon, sekarang kita beralih ke teori kontrol. Selama ini kita menganggap murid itu mempunyai pandangan yang sama, harus sama nih dengan kita gitu. Tapi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang ya, jadi yang berbeda, yang lain tentang dunia. Perilaku buruk selama ini Bapak Ibu lihat sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sesuatu yang salah. Tapi berdasarkan teori kontrol, semua perilaku murid, bahkan yang salah sekalipun, yang melanggar, pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kita bisa mengontrol orang lain. Nah, ini berubah. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk guru tidak bisa mengontrol murid. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ketika dibujuk, tapi anak-anak tetap melanggar, sehingga kita melakukan pemaksaan. Nah, itu sekarang berubah paradigmanya dengan cara berkolaborasi, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru yang mungkin itu kesepakatan kelas nih. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Yang sebelumnya model berpikir menang kalah. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang salah, ada yang benar. Kita akan berubah menggunakan konsep berpikir menang-menang atau win-win solution. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Belum, sejauh ini belum ya. Jadi Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin ya. Kita nyuruh anak-anak untuk disiplin. Menurut Bapak Ibu disiplin nikah yang Ibu pahami napi. Menaati aturan. Menaati aturan. Ada lagi selain menaati aturan, disiplin itu apa gitu? Selama ini kita memandang disiplin. Komitmen. Jadi bertanggung jawab. Kita lihat apa sih makna disiplin sebenarnya. Jadi makna disiplin itu adalah
belajar Bapak Ibu nih. Disiplin itu jika kita lihat arti kata disiplin itu belajar, di mana kita belajar untuk mengendalikan diri atau mengontrol diri. Jadi selama ini kita kan selalu berkaitan dengan disiplin, ikuti aturan, taat sama aturan. Tapi disiplin itu lebih daripada itu, yaitu belajar untuk kontrol diri. Dan dalam belajar pun disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi itu adalah salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu nih kalau kita mau menghukum itu. Jadi kalau bisa kita tidak melakukan hukuman terhadap anak. Jadi disiplin itu tidak selalu berkaitan dengan hukuman. Jadi apa sih konteksnya disiplin dengan tujuan pembelajaran? Nah, di kurikulum Merdeka ini bahkan tujuan pendidikan Indonesia itu kan menciptakan murid yang merdeka. Jadi murid merdeka juga tercermin dari profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menciptakan murid yang seperti itu, Bapak Ibu, agar kita di sekolah bisa melahirkan murid-murid dengan profil pelajar Pancasila, menurut Ki Hajar Dewantara, agar itu bisa tercapai begini. Syarat utamanya adalah disiplin. Jadi perlu disiplin yang kuat untuk kita bisa menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Terutama di sini disiplin diri kita harus kuat Bapak Ibu. Disiplin diri yang bagaimana? Disiplin yang muncul karena keinginan atau kesadaran. Jadi motivasi internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri melalui motivasi internal, maka kita memerlukan eksternalnya, orang lain untuk mendisiplinkan. Tetap di sini disiplin kita memerlukan bantuan untuk anak-anak, memerlukan bantuan Bapak Ibu guru nih, jadi sebagai eksternalnya. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja yang memotivasi perilaku? Kita bertindak karena apa sih? Itu simpelnya Bapak Ibu. Kita bertindak karena apa? Yang pertama, kita bertindak, kita mau melakukan itu karena kita menghindari ketidaknyamanan. Murid juga seperti itu Bapak Ibu. Mereka mereka melakukan sesuatu karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Mereka takut untuk dihukum sehingga mereka melakukannya. Mungkin Bapak Ibu seperti itu juga masih ada di fase yang ini. Kadang-kadang, jadi kan kita melakukan kadang takut dihukum nih, takut sama atasan. Mungkin juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya nggak lakukan ini, saya akan diapakan gitu oleh gurunya. Nah itu termasuk motivasi eksternal, jadi dari luar. Terus yang kedua itu ada kita bertindak atau seseorang itu bertindak untuk mendapatkan penghargaan. Jadi dia bertindak karena sesuatu Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal nih Bapak Ibu. Mungkin dari kita juga banyak yang seperti itu Bapak Ibu nih. Kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan, ingin mendapatkan reward. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, nah ini yang perlu kita kembangkan pada anak-anak, termasuk diri kita juga nih Bapak Ibu. Kita bertindak karena menghargai diri sendiri untuk menjadi insan yang sesuai harapan kita. Jadi kita bertindak karena menghargai diri sendiri. Nah, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi motivasinya muncul dari dalam diri. Kalau motivasi sudah muncul dari dalam diri, maka disiplin positif itu pasti akan terwujud Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak, kita bangun pada anak-anak, tentu juga kita bangun pada diri kita sendiri. Mengapa tidak? Jadi kita sekarang berbicara tentang keyakinan kelas nih Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu perlu nggak ada? Apakah cukup peraturan di sekolah? Tidak nih. Perlu nggak kita membuat keyakinan kelas? Nah, di sini kita akan melihat kenapa nanti kita perlu menurunkan
peraturan tersebut, mungkin yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus pakai helm jika berkendara roda 2. Kalau Bapak Ibu jadi pengendara, perlu nggak pakai helm? Perlu. Kenapa? Demi keselamatan atau takut sama Bapak polisinya? Dua-duanya masih takut sama Bapak polisi dan agar tidak kepanasan. Jadi di dalam peraturan ini ternyata ada nilai-nilai kebajikan. Ini yang kadang anak-anak tidak tahu. Dia menganggap peraturan itu hanya sebagai sebuah paksaan yang harus diikuti. Padahal di balik aturan dia ada tujuan, ada nilai-nilai tertentu. Nah, jadi di sini nilai apa Bapak Ibu kira-kira? Kita pakai helm, ya keselamatan, kesehatan mungkin ya. Jadi biar menghindari sinar UV ya. Kan kesehatan, biar nggak kepanasan ya. Terus kita lihat yang kedua. Kita memiliki peraturan 3M. Nah, ini waktu COVID kita pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Nilai apa Bapak Ibu yang kira-kira dari peraturan itu? Kesehatan. Ya. Dan yang terakhir, harus datang tepat waktu ketika mengikuti pelatihan. Bukan aturannya, nilainya disiplin, tanggung jawab, karena kita mengikuti sebuah pelatihan. Ada lagi nilai yang lain mungkin tersirat dari aturan ini, menghargai orang lain agar acara berjalan dengan lancar. Jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, memahami di sini anak-anak perlu memahami nilai-nilai keyakinan yang ada dalam peraturan sekolah, sehingga ketika mereka menemukan nilai-nilai keyakinan dalam peraturan sekolah yang selama ini mungkin paksaan bagi mereka, seseorang bisa mengikuti peraturan tersebut dengan kesadaran diri. Salah satunya mungkin Bapak Ibu sudah membuatnya di kelas. Kita membuat keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu wali atau Bapak Ibu yang mengajar di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Ini keyakinan kelas itu adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang diejawantahkan atau diwujudkan dalam kebiasaan sehari-hari. Jadi nilai-nilai tersebut diwujudkan baik yang tersirat maupun tersurat dan disepakati oleh warga sekolah atau kelas. Kenapa kita perlu membuat keyakinan? Ini kembali lagi memunculkan motivasi intrinsik. Jadi kesadaran anak yang dari dalam dirinya. Orang itu akan mau mengikuti peraturan jika dia tahu nilai-nilainya dan dia dilibatkan dalam pembuatannya, sehingga mereka bersemangat untuk meyakini. Jadi bukan hanya sekedar aturan, Bapak Ibu. Gimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi yang pertama sifatnya abstrak. Jadi keyakinan kelas bersifat abstrak. Dia adalah turunan dari peraturan yang ada di sekolah. Keyakinan kelas berisi tentang pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat yang positif Bapak Ibu, yang lebih mengajak bukan melarang. Jadi ada kata tidak, dilarang. Dilarang menggunakan sepatu hitam saat hari Senin, kan itu aturan di sekolah kita. Nah itu setiap hari Senin menggunakan sepatu putih. Jadi bukan melarang, bukan bahasanya lebih ke positif. Kalau nikah kan lebih melarang anak. Kalau ini lebih mengajak, jadi lebih ke positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi sedikit aja, yang penting bermakna nih Bapak Ibu. Semua kelas ikut berkontribusi. Dan kesepakatan kelas harus ditinjau kembali Bapak Ibu nih secara berkala. Nah ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama kita curah pendapat. Jadi anak-anak diajak apa sih aturan yang ada di sekolah. Jadi yang mana mau ditaati, yang mana mau diambil untuk di kelas. Kita ubah dari yang kalimat tidak boleh, dilarang menjadi kalimat
positif. Menyarikan, jadi yang tadi seperti menggunakan helm itu disarikan nilai apa yang ada di dalamnya. Setelah itu diskusi, anak-anak diskusi perilaku seperti apa yang harus mereka terapkan di kelas untuk mencerminkan nilai tersebut. Setelah itu diskusi perannya siswa apa, peran kita apa sebagai wali atau sebagai guru. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada meninjau ulang keyakinan kelas secara berkala. Nah, ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan juga. Nah, jadi diskusi, curah pendapat kita fasilitasi anak-anak. Mungkin bisa dalam bentuk kelompok diberikan sticky note, ditempel. Ini kita fasilitasi untuk mempersempit, kan banyak aturan. Tadi nggak usah terlalu banyak, biar lebih mudah diingat. Kita persempit, lalu kita jelaskan perilaku peran kita. Nah ini contoh kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi kita bikinkan, nah ini disepakati bersama. Mungkin secara lisan di hari itu sepakat, tapi kita buatkan Bapak Ibu biar lebih mengingatkan anak-anak, biar dia lebih greget, dibuatkan. Jadi kayak diratifikasi kalau perjanjian. Nah, dibuatkan tanda tangannya. Selanjutnya, ini ada peraturan, terus ada keyakinan kelas, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang bagaimana? Tanggung jawab. Benar ya, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Jadi ada nilainya. Jadi niki peraturannya, niki nilai kebajikan yang ada pada peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen menghargai orang. Dilarang melakukan kekerasan, nilai keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menunggu giliran, kesabaran, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Nah kadang inilah yang tidak diketahui oleh anak-anak. Nah ini contohnya kan masih menggunakan kata dilarang. Nah ini yang sekarang kita rubah menjadi kalimat positif dalam keyakinan kelas, sehingga anak-anak tuh merasa tidak dipaksa dan tidak dikekang dia. Tapi dengan kalimat positif diajak ke rujukan. Di sini kembali ada penghargaan. Nah ini sering kita berikan anak-anak penghargaan. Ternyata penghargaan itu mempunyai pengaruh Bapak Ibu atau dampak. Jadi ada pengaruh jangka panjang maupun jangka pendeknya. Nah, mungkin ini yang di luar dugaan kita, bahwa pemberian penghargaan pada murid itu bisa menghukum. Terus mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Misalnya mungkin Bapak Ibu di kelas pernah si A kita kasih penghargaan, pasti memunculkan kecemburuan deh di antara murid yang lagi satu. Padahal murid yang lagi satu juga ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan juga nanti bisa bersifat menghukum ya. Mungkin anak tidak akan bekerja dengan baik kalau tidak ada reward. Kalau tidak ada imbalan, maka dia tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi mengurangi ketepatan juga. Menurut Bapak Ibu yang di depan ini hukuman tapi konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali hukuman. Mengelilingi lapangan basket karena terlambat, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena nggak pakai masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dia coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, jadi salah pakai sepatu Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah memahami ya
bagaimana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi jawaban Bapak Ibu benar ya. Jadi sudah menerapkan semua ya Bapak Ibu ya? Sudah pro sepertinya nih. Ya, sudah. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi intinya kalau di hukuman itu, kalau kita ngasih hukuman sama murid, ini yang akan timbul pada murid, Bapak Ibu, akan menimbulkan rasa sakit, menyakitkan bagi anak, dan menimbulkan rasa malu. Bayangkan tadi nggak pakai sepatu seharian di sekolah, anak-anak itu akan menjadi malu. Jadi itu berpengaruh terhadap psikisnya. Anak akan merasa dirinya itu adalah orang yang buruk, jadi identitasnya gagal. Dan bahkan dengan dihukum itu anak akan menyembunyikan kesalahan. Mereka takut untuk berkata jujur karena takut dihukum. Anak akan merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu termasuk saya mungkin yang kadang masih menerapkan hukuman ini. Nah mari kita berubah paradigma ke arah konsekuensi, maupun nanti ada yang disebut dengan posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di sini kalau konsekuensi ini mengarah pada identitas baik atau sukses, meskipun memerlukan waktu ya Bapak Ibu. Ada tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sebagai manusia mempunyai kebutuhan ya Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang Bapak Ibu perlukan? Misalnya kasih sayang. Ada yang memerlukan kasih sayang di sini. Selain kasih sayang, apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kita perlu kebebasan. Berarti Bapak Ibu gurunya perlu kebebasan ini? Anak-anak juga perlu kebebasan Bapak Ibu. Nah jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Nah jadi kita manusia bertindak, kita berperilaku karena kita mencoba memenuhi kebutuhan. Jadi ini yang paling dasar Bapak Ibu. Ada kasih sayang, yang tadi memerlukan kasih sayang, pengakuan juga termasuk di sini, rasa diterima. Ada yang tidak merasa tidak diterima di sana? Sudah semua Bapak Ibu diterima. Jadi lebih ke hubungan koneksi sosialnya. Ada kekuasaan. Jadi kekuasaan itu misalnya pengakuan, ingin dianggap kita mampu dan kompeten. Terus ada survive, bertahan, termasuk misalnya kayak gimana Bapak Ibu yang bertahan hidup? Gajinya. Nah gaji untuk beli makan ya, beli baju ya, salah satunya itu. Anak-anak juga perlu makan, perlu tidur. Kesenangan, perlu nggak kita kesenangan sambil perlu? Anak-anak juga seperti itu. Ya, akhir kebahagiaan itu sangat perlu. Nah, ini ada Namanya ini kan lagi kan? Gara lagi kan? Tidak perlu kesenangan. kok nggak bisa di Nah, jadi ini adalah posisi 5 kontrol guru ya Bapak Ibu. Coba kita refleksikan diri kita kira-kira ada di mana? Di sini. Di sini. Kita ada di mana? Ya, bersama. Tidak berbicara ya Bapak Ibu. Sabar ini sebentar ya. Pondok yang namanya Niki. Ya, ada keperluan yang tidak terlambat. Kamu deh pasti terlambat. ini mungkin ya yang jaga bentanya di depan ini. Lagi. Kan. Kapan sih kamu tidak terlambat? Ini aktif dan Mau yang kalian kerjakan? Saya
membuat rasa bersalah. Apakah Bapak Ibu salah satunya ini? Atau yang tadi hukum ya? Instan. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Jadi guru selalu merasa jadi korban di sini ya. Itu yang kita coba pakai. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Gusti Naren, Mungkin sudah sampaikan ini salah satunya. Tidak sih. Oh, tidak. Yang lembut-lembut seperti ini saja. Ada panitia. Ya sudah. Jadi anak merasa bersalah ya. Lagi anak ya. Jadi menyalahkan dirinya sendiri. Ini terus. Bisa jalan Besok lagi. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Aku Ini yang juga biasanya guru-guru muda nih, kan? Posisinya biasanya jadi teman sama murid sama anak-anak. Woi bro, Oh ya, bro. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? di bahasannya dia akrab nih Bapak Ibu. Iya Bu. Jadi kalau jadi teman saya apa katanya? Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini ada posisi pemantau monitor. Benarkah Pak Gungkris di sini Iya. posisinya? Kontrol ya, kontrol. Tukang pantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Ini tadi pemantau berbicara berdasarkan data nih Bapak Ibu. Statistik. Ya, berapa kali melanggar sudah? Sini juga terlambat hadir. Sudah 3 kali. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini yang diharapkan nih Bapak Ibu posisi manajer ini yang diharapkan kita bisa terangkan. Mungkin sudah ada yang melakukannya. Naren, Iya, Mas Karadana sudah melakukannya. Sudah sangat jelas. Kasih dan mau channel. Sejak Tahu, jadi Silakan rohani. Silakan rohani. ya. Tapi terus muridnya. Sudah jam 7 kok. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma.
ingetin Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah kira-kira Bapak Ibu lebih banyak ada di posisi yang mana kira-kira? Satu, tiga. Jadi ini kalau dalam teori budaya positif, posisi kontrol guru nih Bapak Ibu. Banyak yang mungkin masih ada di satu, ada di dua nih. Kalau guru nih galaan rasanya sedikit kayaknya masih di satu. Kalau mudaan di tiga, di teman nih. Belum yang tiga, yang muda. Nah, jadi niki Bapak Ibu nih ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang paling diharapkan itu ternyata ada tadi di bagian Naren, video Naren yang paling akhir itu nih, yang jadi manajer. Jadi tadi kan Bapak Ibu sudah tahu hukuman itu bagaimana. Jadi bisa membuat anak merasa malu, menyakitkan bagi anak. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, ternyata mereka itu ada kebutuhan yang mereka gagal mereka penuhi. Tadi kan ada 5 kebutuhan itu, salah satunya mereka gagal untuk penuhi. Jadi mereka bertindak dengan tindakan yang salah karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya mereka mengambil makanan temennya, misalnya Bu Ratih mengambil makanan Bu Wina. Mungkin teman-teman merasa Bu Ratih nggak sopan ya gitu. Malah sopan udah dulu. Jadi kayak ini pelanggar Bu Ratih gitu. Tapi ternyata Bu Ratih punya alasan kan lakukan itu yang harus kita cari tahu. Ternyata Bu Ratih kurang jajannya satu kotak. Jadi di penghukum ini kita tidak bisa mengkritik anaknya Bapak Ibu, karena ketika anak melakukan kesalahan, anak itu ada pada posisi kegagalan identitas. Jadi dengan menghukum itu tidak efektif Bapak Ibu nih. Terus yang nomor 2, membuat pembuat rasa bersalah, seolah-olah gurunya ini adalah korban dari tindakan si anak. Dengan membuat rasa bersalah itu juga akan menimbulkan identitas yang gagal Bapak Ibu pada anak. Karena anak akan merasa dirinya itu orang yang gagal, terus merasa bahwa dirinya itu tidak baik gitu. Terus menyalahkan diri. Nah, posisi teman ini yang juga kadang kita banyak terapkan agar murid itu akrab dengan kita sama mengontrol murid kan gitu. Ternyata dengan kita akrab, bahasanya biasanya kalau cenderung menggunakan posisi ini lebih akrab dengan murid, berasa ngobrol sama teman, muridnya sama gurunya. Tapi ada dampak negatifnya. Kadang-kadang anak merasa kadang-kadang mereka tuh seenaknya dengan kita. Ketika melanggar mereka banyak negonya. Besok aja, jadi kita disuruh untuk memaklumi saja apa yang dia lakukan. Itu salah satu dampak negatifnya. Nah, pemantau ini arahnya nanti ke identitas yang sukses Bapak Ibu nih. Nah, jadi kita menindak anak berdasarkan konsekuensi dari perilakunya. Biasanya bahasanya daftar dulunya di sini. Dia melakukan pelanggaran, dilihat nih catatannya udah berapa kali melanggar, itu pemantau Bapak Ibu. Jadi dia lebih fokus ke peraturan dan data pelanggaran. Nah, ini yang terakhir, inilah yang diharapkan kita terapkan di kelas, yaitu kita menjadi seorang manajer. Ketika anak itu berbuat salah, kita mengajak anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan solusi yang dia temukan sendiri, tapi dengan bimbingan kita. Jadi dia tahu dirinya salah, kita bimbing untuk menemukan solusi. Jadi mereka memperbaiki kesalahan karena keinginan mereka, sehingga dia menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti di manajer, posisi manajer ada langkahnya Bapak Ibu.
ini dampaknya tadi secara garis besar sudah saya sampaikan. Ini sebagai manajer kita menerapkan ini Bapak Ibu, ada namanya restitusi. Apa sih itu restitusi? Ini kita menciptakan kondisi bagi anak. Jadi anak itu kita buat dalam kondisi yang anak mau memperbaiki kesalahan mereka, jadi mau bertanggung jawab atas kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka diterima kembali di kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu setelah melakukan kesalahan. Ini ciri-ciri dari restitusi Bapak Ibu nih. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi restitusi mengajak anak itu untuk belajar dari sebuah kesalahan. Walaupun salah, tapi dia mengalami proses belajar, memperbaiki hubungan. Yang win-win solution itu juga tadi berlaku di sini. Ini adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Anak kita kondisikan untuk menentukan pilihannya sendiri bagaimana mereka memperbaiki kesalahan. Bukan kita yang ngasih solusi, tapi dia yang menemukan sendiri dengan bimbingan kita. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri Bapak Ibu. Jadi ini motivasi internalnya nanti yang akan tunggu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Jadi mereka melanggar itu karena kebutuhan yang mana yang belum mereka penuhi. Jadi bukan semata-mata anak itu bandel, bengkung, sampai kita marginalkan ya. Jadi kita sisihkan anak yang bandel itu, bahkan kita abaikan kadang di kelas. Tapi kita cari tahu kenapa anak itu melakukan tersebut. Kebutuhan yang mana kira-kira mereka coba untuk penuhi dari tindakan tersebut. Sehingga kita nanti bisa mengambil tindakan yang tepat. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Dan fokus pada karakter. Jadi bagaimana memperkuat karakter anak setelah melakukan kesalahan. Jadi bukan pada tindakannya, tapi lebih pada karakternya. Nah, penerapannya Bapak Ibu restitusi niki ini langkah-langkahnya. Jadi ada namanya segitiga restitusi. Ketika anak melanggar ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 tersebut, yang bisa kita lakukan niki. Tapi niki ada 3 langkah nih Bapak Ibu. Stabilkan identitasnya dulu, validasi kesalahannya, dan tanyakan keyakinan. Tapi ini tergantung dari tidak semua yang bisa tidak semua tindakan anak atau kesalahan anak kita bisa restitusi menggunakan langkah ini. Kalau langkahnya ringan bisa, jadi kalau masalahnya ringan kita bisa pakai niki. Bahkan tidak harus tiga-tiganya langsung. Jadi tidak harus. Tapi kalau udah masalahnya berat, kriminal, jadi kita tidak bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Kita harus mengambil tindakan yang lain, mungkin dengan bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Nah, apa aja itu 3 langkah restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti yang saya bilang tadi, anak melanggar, dia kan gagal memenuhi kebutuhan. Dia merasa melakukan kesalahan, berarti dia ada pada posisi yang gagal secara identitas, jadi mengalami kegagalan identitas. Kalau itu Bapak Ibu langsung marahi, kadang kan langsung kita ambil ya anak itu, langsung kita kasih omongan, itu dia lagi gagal Bapak Ibu, kita kasih omongan, kita marahi, kan tambah gagal Bapak Ibu, makin memunculkan, makin merasa dirinya itu gagal. Sehingga di sini kita perlu stabilkan dulu identitasnya. Biasanya di tahap ini kita memberi pandangan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Kita stabilkan bahwa mereka melakukan kesalahan itu wajar itu sebagai manusia. Ketika dia sudah stabil, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu kenapa nih anak melakukan pelanggaran, apa yang dicoba dipenuhi. Misalnya kayak tadi ngambil makanan teman, itu kan bagi kita tindakan salah, melanggar aturan, melanggar keyakinan. Kita harus cari tahu dulu apa sih alasannya mereka. Setelah dia stabil, kita tanyakan alasan mereka melakukan itu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering di tahap ini ya. Saya yakin Bapak Ibu banyak sudah melakukan tahap restitusi yang ini. Jadi validasi tindakan itu. Setelah dia udah stabil identitasnya, kita udah tahu alasan dia melakukan pelanggaran, baru kita kaitkan kesalahannya dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Nah, misalnya tadi ngambil makanan orang, nilai apa yang
dia langgar, dari keyakinan apa yang dia langgar. Jadi dia bisa tahu misalnya tidak menghargai orang lain. Jadi kita di nilai-nilai ini kita giring anak itu untuk kembali meyakini apa yang selama ini, nilai-nilai apa yang selama ini sudah mereka yakini. Sehingga kalau udah identitas stabil, validasi tindakan mereka sudah tahu salah, dia sudah tahu nilai yang mana mereka langgar, dari sinilah mereka akan menemukan sendiri solusinya. Apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali meyakini nilai-nilai yang selama ini mereka sudah yakini. Mungkin contoh realnya ini Bapak Ibu, ini salah satunya yang lengkap dengan 3 langkah ini. Suaranya agak kecil ini. Pak, masa aku dikatain itu komputer, Pak? Ya aku marah, Pak. Nah ini dia menstabilkan identitas. Ya pasti. Tiba-tiba kapan dibilang ada yang kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya harus matain Eka, Pak. Kesel banget. Saya tetap dia daripada teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Ada satu alasan tertentu. Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Ini sudah divalidasi tindakan bersalah. Jadi alasan dibalik mereka bertindak tersebut. Iya, Pak. Saya masih sabar dan tidak memutuskan. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Jadi kamu memilih melakukan hal yang besar. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang Ini sudah masuk ke tahap menanyakan keyakinan. sesuai dengan Jadi tindakan dengan keyakinan kelas yang mereka pakai. Pak. Sampai Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan diri kamu. Ya, saya sebenarnya sangat mengerti orang lain. Mungkin saat itu saya jadi emosi. Jadi tidak berpikir lagi. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting bagi kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang seperti yang kita sekarang. Ya, saya bisa proaktif menentukan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Kira-kira kamu bersedia Di tindakan ini juga bagaimana anak menemukan solusi sendiri untuk memperbaiki masalahnya. Saya menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, janganlah bangga bisa bersabar. Baiklah kalau begitu, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu kurang lebih bagaimana melakukan restitusi nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkannya di kelas nih Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan nggak dulu dari segitiga restitusi, terus keyakinan kelas, apa bisa dipahami mungkin ada pertanyaan? Ya. Nah jadi kita masuk ke kesimpulan nih Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini adalah salah satu jenis transformasi pendidikan, yaitu perubahan pendidikan yang kita sesuaikan dengan tujuan pendidikan kita yang didasarkan pada filsafat Ki Hajar Dewantara, menjadi manusia merdeka, anak menjadi manusia merdeka yang tercermin dari profil belajar Pancasila dengan cara memberikan lingkungan pendidikan yang berpihak pada siswa atau lingkungan yang positif melalui budaya positif. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Jadi di sini hanya diri sendiri
Jadi diri anak itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Namun di sini perlu bimbingan dari Bapak Ibu guru juga. Disiplin itu berarti belajar untuk bertindak sesuai nilai yang sudah diyakini. Kita juga perlu memahami bahwa setiap perilaku anak-anak pasti mempunyai tujuan. Nah, kita akan mengembangkan yang anak bertindak sesuai dengan kesadaran diri ya, atau memunculkan motivasi internalnya. Nah, posisi kontrol guru itu kita diusahakan dengan menerapkan posisi manajer. Keyakinan kelas itu bisa menjadi salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Jadi jangan lupakan juga ketika kita mengajar maupun menyikapi anak-anak, kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak-anak yang perlu terpenuhi, sehingga kenapa mereka gagal atau melanggar ya. Ketika melanggar, kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan saya di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan Bapak Ibu bermanfaat bagi Bapak Ibu. Tepuk tangan. Kan banyak ada aturan sekolah untuk tahu aturannya. Nah, aturan yang mana kalian turunkan ke kelas? Yang mau disepakati misalnya tidak terlambat. Lagi apa ada aturan sekolah? Tidak boleh pakai gelang. Tidak boleh makan di kelas. Ya boleh. Jadi aturannya silakan tulis di sini. Berapa boleh? 3 atau berapa? Boleh enggak?
Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Devi Lestari. Saya dari kelas 10F. Kesan dan pesan saya selama pembuatan keyakinan kelas ini yaitu saya sangat senang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Saya berharap dengan keyakinan ini kelas 10F yang sebelumnya tidak kompak menjadi lebih kompak ke depannya. Perkenalkan, nama saya Ida Yunat Adnani dari kelas 10F. Terima kasih sudah melibatkan kami dalam membuat keyakinan kelas ini. Saya berharap kelas 10F semakin disiplin ke depannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Gusti Madesri Widiari. Saya merasa senang dapat mengimplementasikan budaya positif melalui kegiatan membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas ini, saya lakukan di kelas perwalian saya, yaitu kelas 10F. Ketika membuat keyakinan kelas, mereka sangat antusias untuk menemukan peraturan-peraturan sekolah, mendiskusikan nilai-nilai dalam peraturan sekolah, sehingga mereka mengetahui nilai di dalam atau di balik peraturan sekolah yang mereka jalani selama ini. Mereka juga sangat antusias dalam menandatangani keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati. Saya sangat berharap sekali dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas 10F ke depannya akan semakin kompak dan disiplin dengan kesadaran diri menerapkan nilai-nilai dan keyakinan kelas yang mereka sudah yakini selama ini. Dengan pembuatan keyakinan kelas di kelas 10F, saya berharap anak-anak kelas 10F dapat meningkatkan disiplin dirinya dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka sepakati. Sehingga di kelas 10F tumbuh disiplin positif yang nantinya akan pula menjadi budaya positif.